Dan pemirsa, untuk membahas bagaimana proyeksi IHSG dan pergerakan pasar modal pada hari ini, kita sudah tersambung melalui line Zoom bersama dengan Mbak Sulistina Primasuci, Head of Investor Relation Mandiri Utama Sekuritas. Selamat pagi Mbak Sulis, apa kabar? Ya, selamat pagi Mbak Uca, kabar baik. Baik, terima kasih banyak Mbak Sulis sudah bergabung di Market Buzz IDX Channel. Mbak Sulis, akhirnya IHSG rebound ke posisi 7 ribuan begitu ya setelah hampir sebulan. Anda melihat ini apakah kemudian lebih banyak karena sinyal dovish dari The Fed atau kemudian sentimen positif dari banyak sekali perusahaan IPO kemarin atau seperti apa nih? Kira-kira penguatan ini akan bertahan sampai berapa lama sih Mbak Sulis? Oke, baik, selamat pagi buat teman-teman investor. Nah, memang, di hari kemarin akhirnya IHSG mencatatkan, kenaikan yang positif ya karena berhasil breakout level psikologis 7.000. Memang untuk sentimennya sendiri itu, lebih kepada, terkait ekspektasi penurunan suku bunga dari BI ya yang akan diumumkan pekan depan tanggal 16 Juli yang mana itu, mengundang, adanya investor asing, untuk inflow ya di beberapa banking, terutama kemarin yang cukup masuk besar itu di BBRI. Jadi untuk di pekan ini sampai dengan pekan depan itu masih akan diiringi sentimen-sentimen positif gitu terkait dengan ekspektasi penurunan suku bunga ataupun yang tadi seperti Mbak Ocha sampaikan masih cukup ramai di saham-saham yang baru listing ya atau baru Baik. IPO. Baik, tapi sejauh ini perkiraan untuk penurunan suku bunga Bank Indonesia di bulan ini dan juga seiring dengan suku bunga The Fed, penurunannya ini kemungkinan besar akan benar-benar terjadi kah Mbak Sulis kalau misalnya menyesuaikan dengan data-data ekonomi yang ada sejauh ini? Oke, kalau untuk suku bunga BI ya melihat, rupiah yang cukup stabil, saat ini, itu masih ada peluang cukup besar untuk menurunkan minimal 25 basis point di pekan depan. Tapi kalau dari sisi, suku bunga The Fed yang akan diumumkan akhir Juli, tanggal 31 Juli nanti, itu kecenderungan untuk turun, pada bulan, Juli ini masih belum gitu, tetapi diproyeksikan, akan turun di sekitar bulan, September ya untuk pemangkasan suku bunga The Fed. Karena kalau kita lihat dari sisi, data, ekonomi di US itu masih cukup solid terutama di bagian ketenaga kerjaannya. Baik, berarti artinya ada potensi yang cukup tinggi untuk kemudian penurunan suku bunga Bank Indonesia seiring dengan rupiah dan juga data-data ekonomi yang ada. Tapi juga untuk The Fed ini masih cenderung wait and see begitu ya. Baik, Mbak Betul. Sulis, terkait dengan sentimen global sendiri terkait dengan Trump yang beberapa waktu lalu sempat mengumumkan akan menaikkan tarif tembaga 50% ya per 1 Agustus. Anda melihat gonjang-ganjing ini sudah mereda, sudah terprice in di pasar modal atau masih punya impact yang akan cukup signifikan nih Mbak Sulis? Oke, kalau untuk, dari sisi tarif ya, yang mana, informasinya itu akan mulai efektif di tanggal 1 Agustus nanti, itu masih, kemungkinan sudah terefleksi ya dari penurunan IHSG di Ya. beberapa waktu ke belakang. Jadi memang, saat ini, posisi IHSG sudah mulai price in dan, akan mulai ada perubahan arah tren ya, untuk positif kembali. Baik, akan ada perubahan arah tren seiring dengan sentimen-sentimen yang ada begitu. Ada hal-hal yang juga perlu kita cermati nggak sih Mbak, selain daripada tadi ya proyeksi penurunan suku bunga, kemudian juga ada penguatan dari saham-saham yang baru saja IPO. Ini ada data-data atau hal-hal lain yang kemudian juga bisa menopang IHSG dan menguatkan investor nih bahwa IHSG dalam jangka menengah ini bisa terus mengalami kenaikan, Mbak Sulis. Oke, baik. Kalau untuk, yang akan cukup menjadi perhatian ya para Ya. pelaku pasar itu memasuki earning session nih, Mbak. Jadi, karena sudah selesai semester pertama di tahun 2025, biasanya saham-saham big caps terutama blue chip ya, itu, akan mengumumkan, hasil laporan keuangan semester pertama di tahun 2025 itu cukup menjadi, perhatian para pelaku pasar, utamanya di akhir, bulan ini gitu. Jadi saham-saham yang memang masih mencatatkan pertumbuhan kinerja positif itu masih teman-teman bisa perhatikan. Baik, ada perhatian yang besar kepada saham-saham big caps, khususnya mungkin saham-saham perbankan juga begitu ya. Bagaimana laporan keuangan yang akan diperhatikan pada akhir bulan ini. Baik, kita sedikit bergeser ke fenomena IPO yang sedang booming. Kemarin mulai dari ada CDIA, kemudian ada SPR, Pesat begitu ya. Ada banyak sekali saham-saham yang ARA gitu ya. Bahkan saham-saham kemarin pun ada Meri, Bilog begitu ya. Cek ini juga ARA begitu. Di antara 8 saham yang IPO bulan Juli ini mungkin ada highlights tersendiri dari Mbak Sulis mereview beberapa saham yang boleh menjadi perhatian?
Oke, kalau dari saya ya cukup banyak memang, IPO di bulan ini, terutama Mhm, tadi ada 8 yang seperti Mbak Ocha sampaikan. Saya ada 2 saham yang saya highlight. Yang pertama itu ada CDIA, ya, ini memang yang paling, ramai gitu ya, ya, karena oversubscribe-nya sampai dengan 400 kali, ya. gitu. Jadi selanjutnya untuk, katalis positifnya CDIA ini merupakan anak usaha dari TPIA, jadi memang masih terafiliasi dengan, Pak Prajogo yang cukup ramai ya di hari kemarin. Lalu yang kedua, itu saya highlight di koin, yang menjadi katalis positifnya itu memang melihat dari track record, underwriter-nya yang cukup baik, lalu juga, dari sisi, bisnisnya, itu memang bisnis kripto ya, yang memang saat ini, cukup ramai dan kalau kita lihat dari segi fundamentalnya itu penjualannya hampir 100 miliar dan, profitnya sudah mencapai 40 M gitu. Jadi dari segi fundamentalnya pun cukup baik dan juga dari keduanya Baik. ini sama-sama rencana, alokasi dana IPO-nya untuk melakukan ekspansi dan juga modal kerja ya untuk perkembangan bisnisnya. Makanya saya cukup positif untuk kedua saham ini. Baik, ada proyeksi yang sangat positif dari Mbak Sulis tadi ya terkait dengan CDIA masih hype-nya tinggi sekali setelah oversubscribe 400 kali begitu ya. Kemudian juga koin kinerjanya cukup baik secara profit. Mbak Sulis kita akan bahas lebih lanjut lagi terkait bagaimana proyeksi IHSG tapi akan kita lanjutkan usai jeda berikut ini. Pemirsa IDX Channel jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Markas Bas dan sebelum kita lanjutkan talk show kita akan terlebih dahulu melihat bagaimana pembukaan Bursa Asia pada pagi hari ini. Kita akan lihat bersama-sama di layar televisi pemirsa dari Bursa Nikkei ini tampak menguat 0,06%, kemudian juga STI menguat 0,14%, Kospi menguat 0,25% dan Hang Seng menguat 0,66%. Baik, kita bergeser ke saham-saham pilihan analis yang nantinya akan kita bahas. Kita lihat terlebih dahulu di layar televisi. Di sini ada ADRO, kemudian ada Unilever, ada MBMA dan juga ada BBRI dengan masing-masing rekomendasi buy. Baik, pemirsa kita akan lebih lanjut membahas saham-saham pilihan tadi bersama dengan Mbak Sulistina Prima Suci, Head of Investor Relation Mandiri Utama Sekuritas. Baik, Mbak Sulis, tadi ada 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Kita mulai dari ADRO sendiri, ini katalis positifnya apa ataukah kemudian penguatan akan diproyeksikan terjadi melihat dari technical rebound-nya nih? Oke, baik, untuk Adaro sendiri memang sentimen positifnya itu terkait dengan buyback ya senilai, 4 triliun di mana angka ini cukup besar Ya, setelah Adaro, memutuskan, memisahkan bisnis ya antara batubara dengan energi terbarukannya dengan AADI. Jadi ini ada sinyal positif dari sisi fundamentalnya akan melakukan buyback senilai 4 triliun dan juga kalau dari sisi teknikalnya, penguatan kemarin itu sudah, mampu untuk breakout ya dari level, area konsolidasinya, jadi ada sinyal untuk lanjutan penguatan ya dengan target seperti yang tadi telah disampaikan, di layar. baik, ada proyeksi yang sangat positif untuk ADRO terkait dengan keputusan untuk buyback dan juga secara teknikal sudah breakout ya dan penguatannya ini cukup menjadikan investor bisa cukup positif lah ya untuk proyeksi ADRO. Kita bergeser sendiri sedikit ke saham Unilever nih. Ada apa dengan Unilever, Mbak Sulis? Oke, kalau untuk, Unilever sendiri memang ini saya melihat dari sisi, teknikalnya ya. Jadi Ya. memang untuk, trading short term, atau swing trade terlebih dahulu teman-teman investor, kalau dilihat dari sisi teknikalnya ini ada potensi, rally based rally ya dari, sisi penguatannya. Jadi kalau secara tren, itu udah menunjukkan, sinyal tren, bullish, jadi potensi untuk bisa melanjutkan penguatan ya ke target terdekat sekitar 1.720 dengan support 1.520. Baik, Unilever diproyeksikan dengan penguatan yang positif melihat arah teknikalnya ya. Kita ke MBMA, seberapa menarik sih MBMA, Mbak Sulis di tengah saham-saham komoditas lainnya? Oke, kalau MBMA ini memang, cukup ramai, menjadi perhatian para pelaku investor setelah masuk ke indeks MSCI ya di, Baik. bulan Mei lalu gitu. Jadi itu menunjukkan bahwa ada minat, investor asing untuk masuk di MBMA. Dan juga kalau kita lihat ini memang ada potensi untuk breakout level resisten 535-nya, jadi masih ada peluang ya diiringi juga dengan akumulasi yang cukup besar di harga rata-rata 500, jadi masih peluang untuk ke
ke target terdekat level 550. Baik, proyeksi menarik untuk MBMA tadi di support 490 dan target price di 550 ya. Kita ke BBRI, Mbak Sulis, usai kemarin menguat 5%, seberapa jauh BBRI masih akan menguat? Apakah kemudian hari ini adalah hari yang paling tepat juga untuk entry level? Seberapa positif proyeksinya untuk BBRI? Oke, kalau untuk, BBRI ya memang menjelang, pengumuman rilis laporan keuangan tengah tahun di, semester pertama tahun 2025 ini, jadi ada sinyal positif juga dari adanya ekspektasi penurunan suku bunga BI. Oke. Jadi di pelemahan hari ini atau koreksi hari ini, teman-teman bisa masuk untuk entry level ya, Ya. dengan target terdekat itu ke level 4.050. Jadi memang, koreksi hari ini teman-teman bisa pantau untuk buy on weakness ya. Baik, koreksi tipis gitu ya, dimanfaatkan untuk buy on weakness karena masih ada prospek yang cukup cerah dari arah potensi penurunan suku bunga gitu ya. Baik, di Betul. antara banyaknya ataupun 4 saham perbankan big caps, tadi BBRI sudah kita bahas, mungkin sedikit ulasan untuk BBCA, BBNI, dan BMRI, seberapa menarik nih untuk kita kemudian juga perhitungkan di perdagangan hari ini atau pekan depan nih, Mbak Sulis? Oke, kalau untuk, saham big bank ya terutama di BBCA, BRI, BNI maupun BMRI memang, ini teman-teman mulai bisa lihat performa kinerja bulanannya di bulan Mei lalu. Saya coba rekap dari 4 big banks itu yang masih mencatatkan pertumbuhan hanya di BBCA dan BMRI. Baik. BBCA itu di bulan Mei lalu tumbuh sekitar 16% year on year labanya, kalau BMRI itu hanya tumbuh sekitar 0,16%. Memang yang masih menjadi tertekan dari sisi kinerjanya itu di BBNI sama di, BMRI sorry di BBNI dan juga di, BBRI ya. Ya, Cuma dari segi kinerja penurunan harga sahamnya itu BBRI yang cukup menarik karena turunnya sudah, lumayan baik. signifikan. Baik, tadi secara kinerja fundamental ada proyeksi, mmm, apa ya, fundamentalnya cukup baik untuk BBCA dan juga BMRI tadi ya. Tapi kalau secara valuasi sendiri tadi kalau BBRI, jelas gitu ya masih ada proyeksi yang cukup menarik. Kalau untuk, BBCA, BMRI nih mungkin, valuasinya seperti apa sih? Sudah cukup oke atau belum nih, Mbak Sulis? Oke, kalau untuk, BBCA dan juga BMRI ini memang masih ada kecenderungan ya. Jadi kalau divaluasi saat ini itu, masih cukup mahal harganya. Ya. Jadi teman-teman mungkin masih bisa perhatikan ya untuk koreksinya, entry level lagi. Baik, untuk, BBCA dan BMRI valuasinya masih cukup tinggi, jadi, nantikan aja arah retracement gitu ya, ada retracement dikit boleh entry gitu ya. Baik, Betul. saya ingin, bahas lagi Mbak Sulis terkait dengan, saham-saham yang IPO kemarin, kita kedatangan sektor baru gitu ya di dunia pasar modal, ada sektor edukasi, satu-satunya berarti ini saham Meri begitu ya. Anda melihat proyeksinya seperti apa sih untuk, sektor edukasi yang baru gitu di pasar modal Indonesia? Oke, memang untuk Meri ini cukup menarik ya karena baru pertama kali ada sektor edukasi yang mencatatkan, sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Jadi, ini menjadi awalan yang cukup positif karena kalau kita cek dari segi prospektus dan juga laporan keuangannya ini cukup baik ya. Memang meskipun masih skala kecil Ya. dari, segi, pendapatan maupun dari sisi, labanya, cuma ini merupakan hal yang positif karena kalau kita cek, dari sisi laporan keuangannya saham Meri ini rutin membagikan dividen gitu. Jadi, masih cukup positif, lalu juga ada, orang belakangnya itu ataupun, dari sisi, pemiliknya itu kita udah sama-sama tahu gitu seperti apa, background-nya. Jadi cukup positif ya untuk Meri ini. Baik, ada proyeksi yang cukup positif untuk Meri sebagai satu-satunya saham di sektor edukasi usai kemarin ARA begitu ya naik sekitar 30% lebih. Mungkin satu pertanyaan terakhir, Mbak Sulis, kalau tadi kita sudah bahas singkat terkait dengan CDIA, saham-saham Prajogo Pangestu lainnya seperti apa nih? Entah itu Brand, Cuan atau TPIA, proyeksinya akan seperti apa? Oke, kalau untuk, saham-saham Pak Prajogo yang lainnya seperti di Brand, Cuan, TPIA, PTRO, dan juga BRPT, ini saya concern di, Cuan dan juga di BRPT gitu. Karena kalau Cuan itu terdekat ya di pekan depan itu akan stock split 1/10 di tanggal 15 Juli, memang sempat ada mundur yang tadinya di tanggal 10 Juli menjadi, tanggal 15 Juli untuk efektif stock split 1/10 dan juga, BRPT yang memang, ada katalis terkait anak usaha di bidang properti ya, PT Ya. Gria Idola itu akan melaksanakan IPO. Jadi di 2 saham PAPP itu yang saya concern di Cuan dan juga BRPT yang sama-sama memiliki sentimen.
Baik, itu dia ulasan singkat bagaimana proyeksi saham-saham dari Prajogo Pangestu yang boleh menjadi watchlist begitu ya dalam perdagangan hari ini dan juga pekan terdekat ini. Baik, terima kasih banyak Mbak Sulis, tadi sudah diulas banyak begitu ya bagaimana kemudian mungkin saat ini investor bolehlah sedikit bereuforia gitu ya sembari menantikan juga kemudian penguatan tadi ya saham-saham big banks masih akan melesat begitu dan memberikan strategi yang juga sudah sangat sesuai begitu ya untuk investor menyesuaikan tadi ya terkait saham komoditas gitu ya ada saham-saham yang juga IPO. Terima kasih banyak untuk insight-nya Mbak Sulistina Primasuci, Head of Investor Relation Mandiri Utama Sekuritas sudah bergabung di Market Plus. Sampai berjumpa kembali, salam sehat selalu Mbak Sulis. Ya, terima kasih Mbak Uca. Selamat pagi.